posisi dua Rapala ini terhadap struktur batu yang ada di sebelahnya itu menimbulkan pertanyaan. Jadi ekskavasi ini diharapkan mampu mendapatkan data terkait dengan posisi asli. Ya, kita membongkar misteri apa di balik posisi yang nyeleneh tadi itu. Assalamualaikum teman-teman, saat ini saya berada di pelataran Arca Dua Rapala di Singosari ya, yang saat ini telah menjadi perhatian khusus dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Dan saat ini telah dilangsungkan ekskavasi ya terkait dua keberadaan arca ini yang diduga mengalami pergeseran arah atau simpang siur lah arahnya. Saat ini tim ekskavasi melakukan penggalian data bagaimana arah dari dua arca ini yang sebenarnya. Berikut penuturan yang disampaikan salah satu dari seorang arkeolog sekaligus dosen sejarah dari UM Malang, Bapak Ismail Lutfi. Ekskavasi yang kami lakukan di bawah program dari BPJB Jawa Timur di lokasi Dua Rapala Candi Singosari ini, yang pertama adalah untuk mendapatkan data terkait dengan keberadaan dari sepasang Dua Rapala ini. Mengapa itu kita lakukan? Karena posisi dua Rapala ini terhadap struktur batu yang ada di sebelahnya itu menimbulkan pertanyaan. Dua Rapala di sebelah utara itu ternyata berada di sebelah timur dari struktur batu, sedangkan Dua Rapala sebelah selatan itu berada di sebelah barat dari struktur batu. Jadi ekskavasi ini diharapkan mampu mendapatkan data terkait dengan posisi asli dari masing-masing Dua Rapala ini. Apakah dia harus berada di sebelah barat struktur batu atau sebelah timur struktur batu yang ada itu. Karena dengan didapatkan data yang akurat terhadap posisi asli Dua Rapala, maka narasi yang akan dibangun selanjutnya itu akan berpijak kepada data itu tadi. Jadi selama ini yang muncul adalah narasi dugaan atau kira-kira. Karena keberadaan Dua Rapala ini benar-benar nyeleneh dalam bahasa Jawanya. Secara pakem, Dua Rapala itu bisa berhadapan dan berada di depan gapura, atau dia menghadap pada satu titik yang sama tapi juga berada di depan gapura. Tapi kenyataannya sekarang di sini nyeleneh. Ya, itu karena itu kami berharap data yang kami peroleh melalui ekskavasi ini bisa mengungkap pertanyaan itu. Artinya mau tidak mau di ujung dari ekskavasi ini akan terkuak posisi yang merupakan data akurat. Seharusnya Dua Rapala itu ada di sebelah mana dari struktur batu yang ada. Nah, itu nanti sebenarnya tugas dari para peneliti nantinya. Tapi tugas kami adalah mengungkapkan data itu. Karena data ini selama ini kan terpendam di tanah. Ya. Karena kalau bicara besarnya ukuran Dua Rapala, rasanya nggak mungkin kalau dia hanya ditempatkan pada lapisan tanah biasa. Tentu dalam kurun waktu tentu dia akan ambles ya. Nah, dari sini kita menduga di bawah Dua Rapala itu tentunya dulu disiapkan adanya pengerasan. Tidak harus fondasi, tapi pengerasan. Dan ternyata pada Dua Rapala di utara ini, di bagian bawah kita coba buka kotak galian, kita mendapatkan tanah yang dikeraskan. Ada pemadatan atau pengerasan di situ. Tidak ada struktur batu yang menopangnya. Nah, itu kita data dulu. Sementara Dua Rapala di sebelah selatan itu sudah mengalami perpindahan. Kalau berdasarkan foto Dinas Purbakala Hindia Belanda dulu, Dua Rapala sebelah selatan ini pernah terbenam sampai di bagian dada. Jadi kira-kira 90 cm terbenam. Sekarang dia diangkat pada posisi di atas permukaan tanah dengan adanya tambahan bantalan untuk Dua Rapala setinggi 160 cm.
Jadi kalau kita berpikir, mungkinkah tanah asli dari Dwarapala itu ada di bawah sana, kita harus mengejar tanah aslinya yang ada di bawah sana. Jadi kotak galian kita memang rata-rata lebih dari 1 meter kedalamannya untuk mendapatkan lapisan asli atau myfile dari tanah pada waktu itu. Data terbaru yang sangat nyata adalah adanya struktur bata dengan ukuran hampir 5 meter, jadi 4 meter, 95 cm, bentuknya bujur sangkar. Walaupun itu tinggal bagian bawahnya untuk yang bagian utara, sedangkan kalau bagian selatan ini masih kelihatan sudut-sudutnya. Dan masih ada sisa pojok dari struktur batu yang ada itu. Ya, yang jelas bagi kami, data yang kita peroleh, ini kita akan sajikan dulu secara lengkap. Kemudian nanti tentu ada pihak-pihak lain yang lebih berkompeten untuk melakukan analisisnya. Ya, karena untuk BPJB memang tusinya bukan ke arah itu. Karena tugas utama BPJB adalah untuk pelestariannya. Jadi kita akan melestarikan sampai pada posisi data yang benar. Sedangkan masalah tafsiran, kemudian interpretasi, itu nanti langkah berikutnya. Ekskavasi kita mulai tanggal 26 Juni dan akan berakhir nanti tanggal 5 Juli. Kita 20 kotaan. Tapi dengan ukuran berbeda-beda, artinya begini. Nah, kalau ukuran bakunya 2 kali 2 meter, tapi banyak di antara kota-kota itu yang tidak mampu kita gali semuanya karena di atasnya ada struktur batu yang besar. Jadi kita hanya membuka bagian yang di sampingnya aja. Banyak sebenarnya sih, karena kita melakukan prediksi. Jadi kalau kota yang kita siapkan ternyata belum mencapai tujuan kita lebarkan lagi. Sepanjang waktu kita masih memungkinkan. Ya, kalau temuan utama memang berupa struktur batu yang membuktikan bahwa peta lama itu terbukti di belakang dari Dwarapala sisi utara. Ini di foto lama itu ada struktur batu terbukti walaupun sudah roboh, terbukti. Kemudian ternyata struktur batu itu ada di bagian utara dan selatan, dan kemudian ditemukan ukurannya persis sudah. Jadi ini menjadi acuan baku nanti. Nah, persoalannya sekarang, struktur batu ini berada di belakang Dwarapala atau di depan Dwarapala, itu yang harus kita diskusikan lagi nanti. Itu struktur batu yang besar-besar itu ya? Bukan, yang di bawahnya, yang kita buka. Kalau yang di atas itu ada informasi memang beberapa bukan dari sini. Ada dari lingkungan sini, ketika mereka membuka untuk lahan pemukiman, menemukan itu, akhirnya dikumpulkan di sini. Beberapa dari kasus itu. Dwarapala itu kan penyebutan ya. Jadi terdiri dari terjadi atas 2 kata. Dwara yang berarti jalan, kemudian pala berarti penjaga. Kalau digabung jadi penjaga jalan. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga jalan masuk ke suatu tempat tertentu. Bisa bangunan suci, bisa tempat suci, bisa tempat istimewa. Nah, konteks ini yang mau kita jawab. Mengapa? Karena di sebelah timur sana ada candi, kemudian berderet ke arah Dusun Bungkuk juga dulu ada beberapa candi yang sudah tinggal cerita itu. Tapi dalam catatan Jesse Bloom, dia mencatat di awal abad 20 itu masih ada 7 candi di sini. Tinggal 1 itu. Nah, pertanyaannya itu yang kita mau cari. Sepasang Dwarapala ini mengacu kepada deretan bangunan itu atau tempat yang lain? Nah, atau tempat lain kan gitu kan ya. Jadi ini yang menjadi PR kita di situ. Makanya kita menyajikan data hasil ekskavasi sedetail mungkin. Gitu. Berarti ini belum bisa disebut peninggalannya Singosari ya? Kalau peninggalan Singosari dalam arti sejarah seni bisa. Tapi eranya siapa yang belum? Era siapa itu sifatnya hipotetis ya. Jadi begini, tinggalan dari masa Tumapel yang kemudian dikenal nama Singosari itu memang memunculkan pertama gaya seninya yang luar biasa. Biasanya halus, kemudian boleh dikatakan masterpiece dari Jawa kuno. Dan yang kedua, ada kecenderungan muncul ukuran-ukuran yang super, yang giant gitu. Nah, untuk ukuran-ukuran yang besar ini, beberapa ahli sejarah seni Jawa kuno itu memberikan dugaan ini terkait dengan seorang tokoh raja kelima dari Tumapel itu sendiri. Ya. Ini dikaitkan dengan Raja Kertanagara.
Jadi bagian belakang dari Dwarapala ini menyentuh struktur batu yang kita dapatkan. Itu nggak masuk akal, harusnya dia bebas. Tidak, jadi bagian pojoknya itu numpang di atas struktur batu itu, padahal struktur ini dulunya adalah bangunan yang berdiri sendiri, itu ke atas itu. Artinya kita juga menduga Dwarapala Utara ini juga pernah bergeser. Cuma berapa jarak bergesernya kita nggak tahu. Bisa bayangkan ya, sebesar ini pernah bergeser. Contoh konkret itu pernah diangkat itu. Dari posisi terbenam sampai di bagian dada itu terbenam, kemudian diangkat, Terus diganjel gitu. ditambahi Ya. pedestal itu. Nah, Sehingga sama ya. ya, Posisinya. itu pernah diangkat. Tapi memang dari posisi aslinya ya seperti itu Prof. Ya. Sudah dari dulu. Itu sudah nggak asli sekarang. Sudah nggak asli. Ya kan, saya ceritakan tadi di foto Belanda itu terbenam. Nah itu kan diangkat, dan tidak ditempatkan di tempat yang sama, agak maju dia. Oh, agak maju. Kalau Ya. si utara Si utara menurut saya hanya bergeser aja posisinya karena dia akhirnya nabrak di struktur itu. Harusnya nggak nabrak. Ya. Apakah ada fenomena alam atau gempa itu yang menjadikan pergeseran? Sangat mungkin. Tapi kita tidak tahu rekaman gempa yang mana yang punya potensi seperti itu. Karena foto Dwarapala ini yang tua itu sudah lebih dari 1 abad yang lalu. Jadi dia settle di situ, pada posisi di situ. Nah, kalaupun terjadi bencana alam, ya sebelum itu ada yang menarik. Ada beberapa kala yang ada di atas ambang pintu candi itu juga menggunakan pola begini nih, kanan kirinya. Nah, apakah terkait dengan pemahaman orang modern bahwa itu ada hubungannya dengan damaian? Ya, siapa tahu. Ya. Tapi itu bagian dari namanya mudra, sikap tangan. Ya tentu kita harus melihat pada kamusnya. Kalau menggunakan gesture begini, gerakan begini, maunya apa gitu. Yang jelas bahwa Dwarapala itu fungsi utamanya adalah untuk menolak bala, menolak petaka gitu ya. Penjaga. Jadi orang masuk ke wilayah tertentu, masuk wilayah candi, masuk wilayah pemukiman, masuk wilayah tempat suci, itu dia diharapkan sudah aman dari godaan-godaan. Ada security. Dan nanti kita akan kombinasikan, jadi data ekskavasi hari ini nanti akan kita kombinasikan dengan data dari ekskavasi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang juga dilakukan di beberapa titik di sini, termasuk sampai ke daerah bagian barat sana. Nah, data itu nanti kita akan jadikan kajian secara khusus nanti. Karena itu kata kuncinya harus bermula dari sini dulu. Apakah kita akan condong perhatikan candi itu yang jaraknya 300 meter dari sini, atau kita akan condong ke arah barat sana yang di sana juga banyak potensi tinggalan arkeologinya. Mungkin pernah dengar bahwa di sana ada makam kadipaten itu, dan setiap kali orang menggali untuk pengubur jenazah itu sering menemukan struktur bata. Dan juga ada beberapa andesit di situ. Keramik juga banyak ditemukan di sana. Nah ini kan sebenarnya data yang harus kita olah lagi. Jadi menurut saya memang saya pribadi belum bisa klaim arah hadap yang benar yang mana. Jadi dengan ekskavasi ini kita mengharapkan dapat data untuk menuju ke arah sana.